Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proposal yang berjudul Merancang sebuah sistem pembayaran untuk instansi sekolah SD Negeri Harjowinangun menggunakan sistem pembayaran online. Yang pertama, ada tujuan laporan. Yang pertama, merancang sebuah sistem pembayaran online yang terintegrasi dengan sistem informasi sekolah SD Negeri Harjowinangun untuk memfasilitasi pembayaran biaya pendidikan seperti SPP, daftar ulang, dan biaya lainnya secara daring. Yang kedua, menyusun rancangan arsitektur dan sistem pembayaran online yang sesuai dengan kebutuhan SD Negeri Harjowinangun, termasuk integrasi dengan sistem informasi sekolah gateway pembayaran yang tepat. Lalu yang ketiga, menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem pembayaran online yang akan dikembangkan meliputi fitur-fitur utama, alur proses pembayaran, keamanan, dan aspek lainnya yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup dan batasan masalah. Yang pertama, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem pembayaran online. Yang kedua, rancangan sistem arsitektur sistem, alur proses pembayaran, dan fitur-fitur utama. Yang ketiga, integrasi sistem pembayaran online dengan sistem informasi sekolah yang ada. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Dengan adanya sistem pembayaran online, proses pembayaran biaya pendidikan di SD Negeri Harjowinangun akan menjadi lebih efisien dan praktis. Siswa dan orang tua tidak perlu mengantri di kantor administrasi sekolah, cukup melakukan pembayaran secara daring melalui sistem yang dirancang. Hal ini akan menghemat waktu dan tenaga bagi semua pihak. Lalu yang kedua, sistem pembayaran online akan mengurangi resiko kehilangan atau penyalahgunaan dana karena pembayaran dilakukan secara digital dan tercatat secara otomatis. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Yang ketiga, dengan adanya sistem pembayaran online yang terintegrasi dengan sistem informasi sekolah, pihak sekolah dapat melakukan pengawasan dan rekonsiliasi keuangan secara real-time. Laporan keuangan juga dapat dihasilkan dengan lebih cepat dan akurat. Lalu selanjutnya ada objek tugas laporan. SD Negeri Harjowinangun sebuah instansi pendidikan yang berlokasi di BK 10 Desa Harjowinangun dan didirikan pada tahun 1976. Dulu SD Harjowinangun terbagi menjadi SD 1 dan SD 2. Namun seiring berjalannya waktu, SD 2 menjadi sepi peminatnya, lalu pada tahun 2008 SD 2 resmi ditutup dan sekarang hanya menjadi satu SD, yaitu SD Negeri Harjowinangun. Sekolah ini bergerak di bidang pendidikan dasar dan telah menjadi bagian penting dari komunitas lokal. Dalam laporan ini, fokus utama adalah pada pengembangan sistem pembayaran online yang dirancang khusus untuk sekolah ini. Landasan teori. 1. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran secara umum adalah serangkaian prosedur dan teknologi yang digunakan untuk mentransfer nilai moneter antar pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks pembayaran online, sistem ini menggantikan metode konvensional seperti uang tunai dan cek dengan metode elektronik seperti transfer bank, kartu kredit atau debit, dan dompet digital. Keamanan dan privasi dalam sistem pembayaran online menjadi sangat penting untuk melindungi data pengguna dan memastikan transaksi yang aman. Ini melibatkan pengguna enkripsi data, autentikasi, dan otorisasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang dapat melakukan transaksi dan mengakses informasi sensitif. Keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi adalah prinsip yang tidak bisa diabaikan dalam pengembangan sistem pembayaran online. Ini mencakup kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Mekanisme seperti autentikasi, otorisasi, dan enkripsi data sangat penting untuk memastikan bahwa data pengguna dilindungi dari akses yang tidak sah dan transaksi dilakukan dengan aman. Selain itu, perlindungan terhadap serangan siber dan penipuan memerlukan penggunaan teknologi seperti firewall, antivirus, dan protokol keamanan lainnya. Analisis masalah. 1. Kelemahan proses pelayanan manual.
Untuk yang pertama, pembayaran dilakukan secara manual, memerlukan orang tua atau wali murid untuk datang langsung ke sekolah. Metode ini memakan waktu dan tenaga serta rentan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan dokumen pembayaran. Proses pencatatan dan pelaporan pembayaran menjadi lebih rumit dan rentan terhadap kesalahan. Keterbatasan aksesibilitas dan literasi digital. 1. Masalah aksesibilitas internet di daerah tertentu dapat menghambat implementasi sistem pembayaran online. Kurangnya literasi digital di kalangan orang tua dapat menjadi kendala dalam penggunaan sistem baru ini. Keamanan dan integrasi sistem. Keamanan transaksi dan pelindungan data pribadi menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan sistem. Sistem harus dapat terintegrasi dengan baik dengan sistem informasi sekolah yang ada dan gateway pembayaran yang aman dan terpercaya. Analisis kebutuhan sistem fungsional. Sistem harus mampu mengelola dan menyimpan data pembayaran, seperti jenis pembayaran, jumlah tagihan, tanggal jauh tempo, dan riwayat pembayaran. B. Non-fungsional. Sistem harus menjamin keamanan data pembayaran dan informasi pribadi dengan mengimplementasi enkripsi data, autentikasi pengguna yang kuat, dan prosedur keamanan lainnya. Untuk use case-nya di sini kita Untuk use case-nya di sini ada siswa, bendahara, dan admin. Untuk siswa, di sini dia melihat laporan tagihan. Pertama, untuk siswa dan admin serta bendahara melakukan login terlebih dahulu. Setelah melakukan login, bendahara dan admin menghitung jumlah yang harus dibayar. Setelah dihitung, menampilkan laporan tagihan kepada siswa. Setelah siswa menerima laporan tagihan tersebut, siswa melakukan pembayaran. Setelah siswa melakukan pembayaran, kemudian bendahara menerima pembayaran tersebut dan melakukan validasi. Setelah melakukan validasi, bendahara menampilkan laporan transaksi pembayaran dan transaksi pembayaran diterima oleh siswa. Berikut adalah state machine diagramnya. Berikut adalah activity diagramnya. Dimulai dari siswa dan bendahara yang melakukan login, input username dan password. Setelah melakukan input username dan password, di sini ada decision. Jika berhasil, maka akan menampilkan menu pembayaran. Jika tidak berhasil, maka akan melakukan input username dan password ulang. Setelah menampilkan menu pembayaran, sistem akan menampilkan menu tagihan. Setelah menampilkan jumlah tagihan, di sini bendahara bisa mengetahui jumlah tagihan serta siswa akan melakukan pembayaran dari jumlah tagihan yang tertera. Setelah siswa melakukan pembayaran, di sini sistem akan menerima pembayaran dan mengkonfirmasi pembayaran. Setelah dikonfirmasi, di sini bendahara melakukan validasi. Setelah divalidasi, sistem akan membuat struk laporan transaksi pembayaran. Kemudian siswa menerima laporan struk, kemudian selesai. Di sini adalah flowchart dari alur sistem pembayaran terdahulu, yaitu sistem pembayaran secara manual. Di sini setelah mulai siswa ortu datang ke ruang bendahara sekolah. Setelah datang, siswa atau ortu melakukan input data siswa. Setelah melakukan input data siswa, bendahara memeriksa tagihan siswa. Setelah itu, siswa atau ortu melakukan pembayaran. Setelah itu, decision, bendahara memvalidasi. Jika nominal cukup, maka akan melanjutkan ke bendahara mengeluarkan bukti pembayaran. Jika nominal tidak cukup, maka akan siswa atau ortu melakukan pembayaran ulang. Bendahara melakukan
Bendahara mengeluarkan bukti pembayaran. Setelah itu, siswa atau ortu menerima bukti pembayaran. Setelah itu selesai.